Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kenzo. Kita kembali lagi belajar bersama di sini dengan Miss Lutfi, yang mana kita hari ini belajar tentang materi sejarah. Baik, untuk Kenzo, mari kita mulai belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi Sidni Ilman wa Rasuli Fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana kabarnya Kenzo? Semoga tetap sehat, kemudian juga lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Semoga semuanya diberikan kelancaran dan juga kemudahan untuk segala urusan Kenzo. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini nggak apa ya, taruh di sini supaya buat ini aja, ingat aja. Oke, kita lanjut di pembelajaran sejarah hari ini. Kita akan membahas soal sejarah kelas 10 buku siswa halaman 79, yang mana ini adalah lanjutan dari pertemuan kita yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita bahas soal pilihan ganda. Nah, hari ini kita bahas soal esai ya. Di sini memang banyak pengertian penjabaran yang panjang, kemudian juga ada pendapat. Nah, nanti di sini Miss simpulkan sesuai yang kita pelajari. Kenzo boleh nanti tambahkan atau mungkin ada pendapat sendiri, itu juga sangat diperkenankan sekali, boleh sekali ya, karena sejarah ini kan ilmunya sangat umum, dan dari apa yang kita bahas kemarin juga banyak yang sudah Kenzo pahami. Semoga masih diingat ya, untuk kemudian kita bisa berdiskusi tentang soal esai berikut ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan mengapa ilmu sejarah bersifat diakronis dan sinkronis. Nah, sesuai yang kita pelajari ya, di sini jawabannya. Yang pertama yaitu ilmu sejarah diakronis ya. Ilmu sejarah diakronis. Oke, itu juga boleh ikut mencatat di buku, atau nanti selesai filenya disimpan, boleh di print dan boleh di buku, itu juga tidak masalah. Membantu kita mengetahui kehidupan di mana dan bagaimana suatu peristiwa terjadi, serta apa sebab dan akibatnya. Sementara itu, ilmu sejarah sinkronis ya, bedakan antara diakronis dan juga sinkronis, membantu kita untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Oke, ulang ya. Untuk jawaban nomor 1, kenapa ilmu sejarah itu bersifat diakronis dan sinkronis? Reza juga perlu membedakan di mana ada dua pengertian di sini, diakronis dan juga
sinkronis. Bahwa diakronis ini membantu kita mengetahui kehidupan di mana dan bagaimana suatu peristiwa terjadi ya secara langsung. Kemudian apa sebab dan akibatnya. Selain itu, untuk ilmu sejarah yang sinkronis, ini untuk membantu kita mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi suatu peristiwa seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Karena ilmu sejarah ini kan pasti erat kaitannya tentang kehidupan manusia, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya, politik, budaya, agama, dan juga lingkup lain yang manusia sendiri itu lakukan. Oke, kita lanjut nomor 2. Jelaskan mengapa arsip menjadi sumber sejarah primer. Ya, jawabannya arsip disebut sebagai sumber sejarah primer karena keberadaan arsip yang tercipta pada waktu yang bersamaan ketika suatu peristiwa bersejarah terjadi atau suatu peristiwa sejarah terjadi. Dan arsip ini juga sebagai bukti untuk menginformasikan suatu peristiwa. Nah, jadi kenapa sih kok arsip ini adalah sumber primer ya, sumber utama ya? Karena keberadaan arsip ini itu ada pada saat waktu yang bersamaan ketika peristiwa sejarah terjadi. Otomatis ketika seorang sejarawan mungkin menuliskan sebuah kisah sejarah, langsung diarsipkan ya. Karena apa? Karena sebagai bukti untuk menginformasikan suatu peristiwa yang pada saat itu terjadi. Seperti untuk saat ini kan kita pasti perlu duplikasinya, perlu dokumentasinya. Nah, sama seperti sejarah pun itu harus ada arsipnya, harus ada dokumentasinya sebagai bukti yang otentik. Nah, dari sumber primer inilah sejarah ini dikatakan sebagai bukti yang akurat, yang otentik untuk menginformasikan suatu peristiwa. Baik, lanjut untuk pertanyaan nomor 3. Mengapa manusia menjadi dimensi penting dalam sejarah? Kenapa sih manusia itu penting sekali dalam dimensi dalam sejarah? Nah, di sini Kaiso mungkin bisa punya pendapat sendiri, mungkin karena ya sejarah ini memang kaitannya tentang manusia, Miss, atau apa ya? Karena manusia ini adalah makhluk yang bisa melakukan banyak hal, makanya sangat erat kaitannya sekali tentang dimensi sejarah ini, karena manusia adalah pelakunya, mungkin yang memberikan sebab akibat gitu. Itu Kaiso juga boleh sekali berpendapat. Nah, kalau di sini dari yang kita pernah pelajari, di sini untuk jawaban nomor 3 adalah sebagai berikut. Ilmu sejarah, maaf, nomor 3 ya. Karena yang pertama, manusia menjadi dimensi yang penting dalam sejarah karena langsung poin aja, maaf Yusuf. Karena yang pertama, manusia adalah sumber dari segala peristiwa sejarah. Kemudian tanpa adanya manusia,